Halo kawan pajak, selamat datang di Tanya Sugeng. Tanya, 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 Surabaya Gubeng. Dan ini adalah podcast perdana dari KPP Pratama Surabaya Gubeng. Hari ini adalah podcast perdana dari Tanya Sugeng dari KPP Pratama Surabaya Gubeng. Nah, di sini nama saya Cynthia Ardananti, bisa dipanggil Cynthia. Dan saya hari ini nggak sendirian, ada narasumber dari tim penyuluh KPP Pratama Surabaya Gubeng, Mas Taim Setiono. Apa kabar Mas Taim? Halo Mbak Cynthia. Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah. Bisa perkenalan diri dulu Mas? Oh iya, saya kenalin dulu ya Mbak Cynthia ya. Halo kawan pajak semuanya. Perkenalkan saya Taim Setiono, biasa dipanggil Taim. Iya, saya satu dari 4 orang fungsional penyuluh yang ada di KPP Pratama Surabaya Gubeng. Agak minimalis ya. Minimalis ya. Mengingat wajib pajak yang jumlahnya melebihi 100.000 orang. Dan kita sebagai penyuluh ini menghandle apa aja sih Mas Taim? Iya, penyuluh ini ada yang pertama yang paling banyak lotnya nih Mbak Cynthia. Ini ada permohonan administrasi perpajakan. Iya, PBK, pengembalian pendahuluan, non efektif seperti itu ya. Lalu ada helpdesk juga. Helpdesk online juga. Telegram ya Mas, Telegram. kita enggak ada helpdesk online dalam bentuk WhatsApp, kita adanya dalam bentuk Telegram. Nah, hari ini kita akan membahas materi yang bisa dibilang hangat karena baru banget dicetuskan oleh DJP, yaitu Program Pengungkapan Sukarela atau PPS. Nah, banyak banget wajib pajak itu yang mengira bahwa PPS ini adalah perpanjangan dari tax amnesty atau tax amnesty jilid kedua. Iya. Tapi PPS ini berbeda dari tax amnesty yang sebelumnya, baik itu manfaat, tujuan, maupun tarif-tarifnya juga berbeda. Nah, apa sih perbedaannya dengan tax amnesty yang kemarin? Iya. Sebelum membahas perbedaan tax amnesty dan PPS, ini mungkin saya sedikit menjelaskan mengenai pengertian PPS dulu. PPS ini bukan jenis makanan ya, itu namanya pepes Mbak Cynthia. Dimakan sama sayur asam. Iya, jadi PPS ini adalah program pengungkapan sukarela. Ini adalah kesempatan nih yang diberikan oleh negara kepada wajib pajak untuk mengungkapkan atau melaporkan apabila ada kewajiban yang belum dipenuhi. Terutama harta ya Mas ya. Dengan sukarela dengan cara membayarkan PPh melalui pengungkapan harta seperti itu. Nah, dari segi perbedaannya sendiri, PPS ini agak eksklusif bisa dibilang Mbak Cynthia. Jadi ini dibagi 2 kebijakan. Ya, ini masing-masing kebijakan juga ada ketentuan yang diatur juga seperti itu. Jadi nanti ada kebijakan 1 sama kebijakan 2 gitu Mas ya, dan masing-masing kebijakan itu memiliki perbedaan baik syarat BP yang bisa ikut dan tarif gitu ya. Seperti itu. Nah, ini untuk yang kebijakan pertama dulu kali ya saya jelaskan ya. Boleh. Untuk kebijakan pertama ini dilihat dari subjek pajaknya sendiri. Ini adalah istilahnya mantan TA. Jadi bagi wajib pajak yang tadinya sudah mengikuti tax amnesty gitu ya. Jadi untuk wajib pajaknya juga bisa badan dan juga orang pribadi. Nah, apakah ini tadi kan bisa badan dan orang pribadi dan yang sudah mengikuti TA ya Mas ya? Apakah kalau beliau-beliau ini belum mengikuti TA tidak bisa mengikuti kebijakan 1? Bisa saja. Jadi bisa baik yang ikut TA ataupun tidak ikut TA pun juga bisa ikut PPS yang kebijakan 1 ini. Ya, barangkali mereka atau wajib pajak ini ingin istilahnya mengungkapkan hartanya sekaligus membantu negara seperti itu. Berarti jadi itu tidak ada larangan di peraturan pun juga tidak dilarang untuk mengikuti PT
PPS ini. Untuk harta yang diakui di kebijakan pertama itu mulai dari tahun berapa sih Mas sampai tahun berapa? Iya, dari sisi basis pengungkapannya ya Mas Cynthia ya. Jadi untuk kebijakan 1 ini tadi sudah dijelaskan subjeknya itu tadi WPXTA baik OP maupun badan. Kemudian untuk basis pengungkapan sendiri itu adalah jika kita menilik pada PMK 196 itu diatur tahun perolehan 1985 sampai 2015. Lama juga ya. Ya ini. lama karena ini kan istilahnya mengatur TA ya kurang lebih ya basisnya sama. Berarti kebijakannya kurang lebih sama seperti yang TA kemarin Iya, ya. seperti itu. Lalu untuk yang kebijakan Kebijakan 2, nah ini sedikit berbeda. Jika tadi yang kebijakan 1 boleh badan, boleh OP, ya untuk kebijakan 1 ini khusus untuk orang pribadi. Oh, jadi badan nggak bisa ikut nih? Badan nggak bisa ikut. Oh, iya, karena badan dinilai kan sudah cukup mumpuni untuk membuat laporan keuangan seperti itu ya, dan pengawasan juga sangat berlapis kan. Kalau badan kan harus ada perizinan ini itu seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya nih ada badan yang hartanya di atas 2015 ini belum dilaporkan di SPT tahunan, nih gimana nih Mas? Nggak bisa ikut PPS dong? Iya, tidak bisa ikut PPS. Salah satu solusinya ya kebetulan nanti pajak. Kalau memang ada pajak yang terutang yang belum dibayarkan oleh wajib pajak badan, maka nanti dihitung kembali. Tentu saja kalau ada keterlambatan pembayaran nanti ada sanksi juga. Oh gitu. Wow. Nah, terus kemudian basis pengungkapan untuk kebijakan 2 nih. Untuk kebijakan 2 itu basis pengungkapannya adalah tahun 2016 sampai 2020. Tahun 2016 sampai 2020 lebih singkat ya. Lebih singkat. Dan itu sudah harus dilaporkan di SPT tahunan tahun 2020 ya. Iya, kalau tadi kebijakan 1 tadi basis pengungkapannya adalah 1985 sampai 2015 yang hartanya belum masuk TA, belum masuk laporan TA waktu TA 2015 kemarin. Terus kalau yang kebijakan 2 ini yang belum masuk SPT tahunan 2020. Oh gitu. Jadi bagi wajib pajak sekalian atau kawan pajak sekalian nih ya, yang hartanya masih ada yang tercecer, masih ada yang belum terdata di SPT tahunan, silakan mengikuti PPS baik kebijakan 1 bagi kawan pajak yang sudah mengikuti teks amnesti sebelumnya, maupun kebijakan 2 bagi wajib pajak yang belum mengikuti teks amnesti. Nah, gini Mbak Sit, ada tambah sedikit terkait kebijakan 2. Ini kan tadi merefernya adalah SPT tahunan 2020 ya. Jadi kalau memang belum disampaikan ya disampaikan dulu, harus wajib lapor SPT tahunan 2020 dengan syarat mencantumkan harta terakhir yang pernah disampaikan di SPT sebelumnya. Misalkan terakhir lapor SPT adalah 2018, maka 2018 dimasukkan di SPT 2020 hartanya. Kemudian dengan harta perolehan 2020. Nah, tadi kalau kasus yang saya sebutkan tadi lintas ya 2019 ini kelewat ya. Terus gimana nasibnya ya? Berarti yang 2019 kalau ada perolehan diikutkan PPS. Oh gitu. Berarti atas tambahan dari SPT tahunan yang terakhir ya? Iya, 2020 untuk kebijakan 2 ya maksudnya ya. Oke. Nah, untuk tarifnya sendiri nih gimana nih Mas antara kebijakan 1 dan kebijakan 2? Ada nggak sih perbedaannya? Iya, dari segi tarif ini kebijakan pertama yaitu 11% nih Mbak Cynthia. 11% untuk repatriasi untuk pengungkapan harta di luar negeri. Pengungkapan saja ya. Pengungkapan harta di luar negeri ya. Kemudian apabila harta tersebut direpatriasi atau dibawa ke Indonesia, ini juga berlaku untuk yang pengungkapan dalam negeri. Nah, itu dikenakan 8%. Lebih rendah ya. Iya, terus kemudian yang terakhir lebih rendah lagi 6% jika harta itu diinvestasikan ke SBN atau renewable energy.
Nah, seperti itu. Berarti kalau kawan pajak sekalian mau memilih tarif yang paling rendah, silakan diinvestasikan ke SBN atau ke renewable energy. Iya, untuk yang kebijakan 2 nih Mbak Cynthia, ini agak tinggi kebijakan 2. Jadi kebijakan yang kedua, ini tarifnya 18% untuk deklarasi luar negeri, kemudian 14% untuk deklarasi dalam negeri dan repatriasi, kemudian 12% untuk yang hartanya diinvestasikan di SBN atau renewable energy. Lebih tinggi ya Mas ya. Iya, yang tarifnya kebijakan 2 emang lebih tinggi. Dan jauh sekali ya tarifnya antara TA dan BPS ini ya. Iya. Banget. Tapi begini Mbak Cynthia, jika dibandingkan dengan istilahnya kita dihitung menggunakan ketentuan umum, ya kan, tarif ini istilahnya lebih kecil lah. Gimana itu Mas ketentuan umum? Jadi seperti ini misalkan Mbak Cynthia nih 2018 ya kan, ada apartemen senilai 2 miliar. Wow, amin. Ya, atas harta itu ternyata belum dilaporkan di SPT tahunan, ya kan. Dan setelah dihitung ulang oleh kantor pajak, ternyata memang ada penghasilan senilai 2 miliar itu yang belum dilaporkan di SPT tahunan. Nah, kemudian 2 miliar itu akan dianggap sebagai penghasilan. Ketika dianggap penghasilan, ya sudah, nanti itu akan dikenakan tarif progresif mulai dari 5%, 15%, 25% sampai 30%. Seperti itu. Jadi nanti bakal akan lebih tinggi jatuhnya, karena jangan lupa itu nanti plus sanksi. Sanksinya itu. Berapa persen Mas? Nah, sanksinya ini kalau sanksinya ini mengacu pada bunga acuan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Nah, nanti dikalikan saja maksimal 24 bulan seperti itu. Oh, berarti suku bunga acuan pada tahun tersebut ya? Iya, kapan surat ketetapan itu atau surat STP kalau biasanya ya, atau surat ketetapan itu kapan diterbitkannya. Berarti jatuhnya amat sangat jauh lebih tinggi ya. Makanya ini tarifnya lebih kompetitif gitu loh. Toh ini juga ketika harta ini dibawa ke Indonesia, ini tarifnya juga lebih rendah. Iya, ini betul, juga menjadi salah satu pemicu pertumbuhan ekonomi juga ya. Ketika nanti nyatanya diinvestasikan ke SBN, itu kan berarti membantu juga pemerintah dalam APBN ya kan, dari pembangunan dan lain-lain. Kemudian ketika nanti diinvestasikan di renewable energy, itu juga nanti ketika usahanya mungkin jalan, itu nanti bisa menyerap tenaga kerja dan lain-lain. Ada multiplier effect yang akan ditimbulkan dari PPS ini. Jadi benar-benar menguntungkan ya, bukan hanya buat WP-nya sendiri. Oh ya, untuk WP-nya sendiri itu tadi kan manfaat bagi negara ya, mungkin multiplier effect-nya. Untuk WP-nya sendiri itu kalau misalnya aku nih lapor PPS, sudahlah ada harta tambahan, memang aku mau ikut PPS, itu nanti keuntungannya buat aku pribadi itu apa sih Mas? Iya, keuntungannya yang pertama untuk yang kebijakan 1 dulu ya Mbak Cynthia. Untuk kebijakan 1 ini untuk STA tadi, STA ya, mantan TA, mantan pacar kayak gimana gitu ya. Jadi untuk yang kebijakan 1 ini salah satu manfaat yang diperoleh adalah tidak dikenakan sanksi TA. Nah, sanksi TA ini adalah sesuai dengan undang-undang TA. Jadi PPh TA atau dikalikan tarif TA dikalikan harta baru itu, kemudian ditambah sanksi 200%. Oh, tinggi ya sanksinya ya. Jadi terbebas dari itu untuk yang kebijakan 1. Dan juga atas harta yang diungkapkan ini menjadi data di Kementerian Keuangan, di mana data ini tidak dapat dijadikan dasar penyidikan terkait dengan pidana perpajakan. Terus kemudian untuk yang kebijakan kedua, dari sisi manfaatnya juga DJP tidak akan mengeluarkan surat ketetapan, ya kan, surat ketetapan untuk tahun 2016 sampai 2020.
atas harta tersebut ya. Atas harta tersebut. Kecuali kalau memang nanti ditemukan harta yang belum diungkap. Jadi udahlah istilahnya apa ya, kalau istilahnya orang Jawa itu bakbuk lah. Jujur-jujuran. 00 ya, udah 00. Jadi kecuali hartanya semua udah diungkapkan ya. Dan juga tidak akan diterbitkan SKP. Bisa diterbitkan SKP tadi yang pertama karena ada harta baru atau ada pajak yang sudah dipotong tapi belum disetor ke negara. Seperti itu. Gitu. Berarti memang secara pribadi ya banyak untungnya juga Banyak ya untungnya, kalau banyak ikut untungnya. PPS Jadi ya. dari sisi negara juga kita terbantu, dari sisi wajib pajak ya ayolah ikut PPS, mumpung ada kesempatan, makanya ini kesempatan terakhir. Terakhir banget ya, dan sudah batas waktunya 30 Juni 2022 ya Mas Saim ya, berarti sebentar lagi akan berakhir. Jadi bagi kawan pajak semua yang memang masih ada harta yang belum dilaporkan pada SPT tahunan, baik itu 2015 maupun 2020, silakan mengikuti PPS. Iya, ini juga istilahnya apa ya Mbak Cynthia? Ya itu tadi kesempatan ini, kesempatan emas untuk istilahnya ya udahlah. Biar nggak diungkrek-krek, apa ya bahasa saya Jawanya diungkrek-krek. pengen clear lah pajak saya sampai Ya, 2020 gitu. Nah, kalau ini ada beberapa WP nih yang dapat email, kok saya dapat email, saya hartanya apa, saya enggak ada harta ini gitu. Beberapa kali ada yang telegram seperti itu, ada yang tanya di HB seperti itu solusinya gimana Mas? Oke. Ada dua jenis email yang didapat oleh wajib pajak Mbak Cynthia. Ya, yang pertama mungkin email terkait dengan yang diimbau aja, diingatkan untuk ikut PPS ini. Oh gitu. Ya, jadi ada program dari pemerintah namanya PPS, pemberian kesempatan apabila kita sebagai wajib pajak ada yang kurang dilaporkan hartanya. Kemudian ada jenis email yang kedua. Nah ini terkait dengan data yang dimiliki DJP dengan harta yang dilaporkan di SPT. Nah kok tahu ya DJP ini, maksudnya saya beli rumah, aku beli rumah ya udah sih nggak tak masukin di SPT kan, ya wes gitu loh gitu. Tahu dari mana sih DJP ini? Iya. Kok jadi, bisa ngemail kita untuk ikut TPS? Gitu. Iya. Jadi makin kesini Mbak Cynthia ya, makin kesini sistem perpajakan ini akan semakin canggih. Data-data di DJP ini akan semakin komplit, ya. Termasuk data ilap dari pihak ketiga yang tadi misalkan kepemilikan rumah, kepemilikan kendaraan bermotor dan lain-lain. Lalu kemudian mungkin data keuangan dari perbankan seperti itu. Jadi banyak sekali data yang masuk ke DJP. Ya, jadi istilahnya tidak ada ruang lagi untuk menyembunyikan harta atau penghasilan seperti itu. Jadi semuanya sudah ketahuan ya, sudah terbongkar semua rahasia kita. Jangankan di luar negeri Mbak Cynthia, yang di luar jangankan di dalam negeri, yang di luar negeri aja ketahuan. Gitu. Luar biasa. Nah, kalau dapat email seperti itu kita tindakannya apa sih Mas? Tindakan yang perlu dilakukan ketika ada email bahwa ada selisih antara kepemilikan harta dan harta yang dilaporkan di SPT, yang perlu dilakukan wajib pajak adalah coba konsultasikan dulu ke AR-nya. AR-nya, oke. Terkait data tersebut. Kalau memang data tersebut mungkin hartanya dari hibah atau warisan, ya sudah berarti kan itu clear ya Mbak Cynthia ya, itu clear. Jadi ya udah nanti tinggal melakukan pembetulan SPT saja. Tapi kalau memang waduh kayaknya penghasilan saya ini terdeteksi ini sama DJP kalau harta saya ini ada ini dan ini belum saya laporkan, ya udah ikut PPS saja daripada nanti dihitung ulang di pajaknya dan kena tarif yang lebih tinggi seperti itu. Oke, berarti kalau kita dapat email itu hanya ke AR aja ya, atau apakah ke helpdesk bisa? Gitu? Bisa ke Satgas ya, ke Satgas PPS yang ada di KPP Pratama Surabaya Gubeng tentunya, bagi wajib pajak di KPP Pratama Surabaya Gubeng atau di KPP di mana kawan pajak terdaftar. Iya, atau juga ada namanya layanan konsultasi online-nya tadi khusus ya untuk PPS ada.
ada sendiri ya salurannya khusus. Iya, intinya sih Mbak Cynthia kalau memang wajib pajak kurang yakin dengan apa namanya dengan penghasilannya sudah dilaporkan di SPT tahunan dan kemungkinan ada pajak yang kelewat ya udah ikut saja PPS gitu. Biar istilahnya lega gitu. Nah, satu lagi nih Mas, harta yang dihitung kalau misalnya aku mau ikut PPS, ini harta yang dihitung saya punya rumah nih. Nah, ini apakah harga perolehannya, harga belinya atau harga pasarnya saat ini yang harus tak laporkan gitu? Iya. Jadi ini terkait dengan ini ya apa namanya dasar penghitungan tarifnya ya. Masuk ke bagian daftar penghasilan bersih istilahnya Mbak Cynthia ya. Nah, untuk yang kebijakan 1 dan kebijakan 2 ini juga ada perbedaan nih Mbak Cynthia. Yang pertama untuk kebijakan pertama ini untuk kas atau setara kas ya. Ini dihitung per 31 Desember 2015. Berarti untuk kebijakan pertama ya. Kalau jenisnya rumah ya jenisnya rumah seperti itu ya nanti dilihat harga yang tertera di SPPT. Kalau saham ya nanti dilihat kalau memang sahamnya di BI harga per 31 Desember 2015 itu berapa. Kalau memang hari itu tutup misalkan bursanya ya tanggal 30 atau hari terakhir bursa 2015 itu kapan buka harga waktu itu. Kemudian kalau memang hartanya itu kita nggak tahu nih nilainya berapa, itu bisa melakukan penilaian melalui jasa penilai publik seperti itu. Berarti nggak bisa aku beli rumah 2M ya sudah tak laporkan 2M gitu. Ini ya blind. Tapi itu tadi yang kebijakan 1 Mbak Cynthia. Berarti untuk kebijakan 1 benar-benar ada patokannya ya. Kalau rumah yang JOP, terus kalau kendaraan mungkin yang JKB seperti itu ya Mas ya. Benar. Sudah ada patokannya. Kalau kebijakan 2 nih Mas. Sebelum kebijakan 2 nih Mbak Cynthia, saya juga ingin nyampaikan bahwa hutang juga bisa dihitung juga. Oh iya, bisa diakumulasi juga dimasukkan. Iya, jadi hutang atas perolehan harta itu bisa menjadi pengurang. Nah, untuk yang kebijakan 1 tadi itu untuk orang pribadi 50%. Jadi misalkan atas rumah ya tadi ya, maksudnya rumah per 31 Desember 2015 itu berapa nominalnya? Ya wis ternyata apa namanya rumahnya hutangnya KPR, masih 60% nih. Tapi maksimal yang bisa diakui adalah 50%-nya. Jadi misalkan punya tanah per 31 Desember itu 1 miliar, hutangnya sebenarnya masih 700 juta atau 600 juta, tapi karena 50% yang bisa diakui itu ya 500 juta. Jadi harta bersihnya adalah 500 juta. Nanti tinggal dihitung aja PPh untuk PPS ini berapa, jadi tinggal harta bersih dikalikan tarifnya seperti itu. Kalau di kebijakan 2 Mas? Nah, untuk yang di kebijakan 2 ini tambah gampang nih Mbak Cynthia. Jadi kalau kas atau setara kas ini ya wes dilihat aja berapa nominalnya per 31 Desember 2020. Kemudian untuk yang lainnya ya, yang lainnya itu perolehnya berapa udah. Jadi yang dia beli berapa ya wes itu yang dimasukkan di harta di PPS-nya seperti itu. Jadi lebih gampang hitungnya. Berapa dikurangi hutang? Pakai dikurangi hutang nggak sih? Iya, tetap dikurangi hutang nanti, tapi hutangnya bisa di apa namanya diakui semua lah. Kalau tadi kebijakan 1 hutangnya 50% untuk OP dan 75% untuk badan. Untuk yang kebijakan 2 ini seluruhnya bisa diakui. Jadi misalkan beli rumah tadi, beli rumah 1M masih ada hutang 800 juta ya bisa dikurangkan tinggal 200 juta dikalikan tarif seperti itu. Dan kebijakan 2 ini misalkan ada harta yang istilahnya kita nggak tahu nih nominalnya berapa atau apa harganya berapa gitu. Ya wes kita diberi keleluasaan oleh DJP untuk
self assessment menilai harga wajarnya berapa. Jadi kita sendirian. Berarti nggak perlu ke penilai publik Nggak, ya, jadi- nggak kayak kebijakan pertama ya. Seperti Lebih itu. mudah ya. Iya. Contohnya apa sih? Misalkan kita dikasih lukisan Mbak Cynthia. Yang ngasih lukisan ini kebetulan bukan orang tua kita atau anak kita yang satu garis lurus, tapi orang lain, misalkan teman kita atau apa gitu. Nah itu kan juga sebagai objek pajak ya. Kita nggak tahu nih karena lukisan ini abstrak ini ya kan. Ya udah nanti kira-kira kalau misalkan bisa di track nih yang pelukis siapa gitu, harga pasarannya berapa sih lukisan dia kayak gitu, ya wes gini ditulis aja berdasarkan penilaian sendiri. Oh gitu. Oke. Karena waktunya sudah habis, jadi kita akhiri sampai sini. Iya. Dan seru sekali ya Mas ya obrolan kita tentang PPS hari ini. Jangan lupa bagi kawan pajak yang belum memasukkan seluruh hartanya di SPT tahunan tahun 2020, silakan untuk mengikuti PPS, mengingat tanggal 30 Juni sebentar lagi. Iya, ada Jangan tambahan sampai- sedikit juga Mbak Cynthia. Untuk pelaporan PPS ini juga online ya. Ya, oh betul. Online, jadi Bapak Ibu sekalian bisa menyimaknya tutorial pengisiannya itu di YouTube-nya Ditjen Pajak RI. Ya, di situ ada ulasan lengkapnya lah, tata cara dari awal sampai akhir seperti itu. Tuh, dan kalau misalnya ada pertanyaan dari YouTube tersebut yang tidak dipahami, bisa langsung menghubungi AR atau menghubungi helpdesk dan saluran online kami. Seru sekali ya hari ini. Iya. Sampai nggak kerasa waktunya sudah mau habis. Iya. Nah, jangan lupa bagi kawan pajak ya untuk mengikuti PPS, jangan sampai menyesal nantinya karena ditagih pajak yang berlipat-lipat, dan jangan marah-marah ke kantor kalau misalnya nanti terkena sanksi atas harta-harta yang belum dilaporkan kalau kalian semua belum mengikuti PPS pada tahun ini. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Nantikan Tanya Sugeng episode selanjutnya di YouTube KPP Pratama Surabaya Gubeng. Saya Cynthia Dananti dan rekan saya Taim Setiono. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.